Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexi Virgi. Saya berasal dari kelas 171 dengan NPM 2557201046. Di sini pada video kali ini saya akan menjawab soal yang telah diberikan pada mata ujian Fundamental ERP. Jelaskan konsep Enterprise Resource Planning (ERP) dan peran ERP dalam mendukung keberhasilan manajemen proyek sistem informasi di organisasi. Sertakan contoh tahap implementasi ERP yang menggambarkan hubungan antara perencanaan proyek, pengendalian proyek, dan evaluasi proyek. Jawabannya yaitu konsep dasar dan peran ERP. Konsep ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP adalah sistem perangkat lunak yang terintegrasi yang memungkinkan organisasi untuk mengelola berbagai fungsi bisnis seperti keuangan, SDM, pengadaan, dan produksi dalam satu basis data pusat yang saling terhubung. Peran ERP dalam kesuksesan manajemen proyek. Integrasi informasi data dari berbagai departemen mengalir secara otomatis, menghilangkan kesalahan input manual. Transparansi dan kontrol manajer proyek yang melihat status sumber daya perusahaan secara real time. Hubungan tahapan implementasi, perencanaan, planning, menentukan modul yang dibutuhkan, misalnya hanya modul akuntansi dan SDM, serta anggaran awal. Pengendalian atau controlling. Saat sistem dibangun, manajer memastikan kustomisasi tidak melenceng dari rencana agar biaya tidak Lanjut yang nomor 2. Uraikan siklus hidup proyek sistem informasi pada implementasi ERP, analisis risiko yang mungkin muncul pada setiap tahap, serta strategi mitigasinya. Siklus hidup proyek sistem informasi implementasi ERP. Siklus ini menjelaskan perjalanan proyek dari awal hingga sistem benar-benar digunakan dan dipelihara. Tahap 1, persiapan proyek. Project preparation. Aktivitas penetapan tim inti, menyediakan infrastruktur serta cloud dan server dan cloud, dan penentuan tujuan utama proyek. Risiko kurangnya dukungan dari pemimpin puncak manajemen senior. Mitigasi, pastikan ada eksekutif sponsor yang memberikan komitmen tertulis dan terlihat dalam pengambilan putusan besar. Tahap 2, cetak biru business blueprint. Aktivitas memetakan proses bisnis perusahaan saat ini dan merancang alur kerja baru di dalam sistem ERP. Risiko terjadinya gap atau celah antara fitur standar ERP dengan kebutuhan unik perusahaan. Mitigasi, melakukan fit gap atau analisis untuk menentukan apakah proses bisnis yang harus berubah atau sistem yang perlu dikustomisasi. Lanjut nomor 3. Penggunaan ruang kelas virtual. Sebuah perusahaan akan mengimplementasikan sistem ERP. Buatlah Work Breakdown Structure atau WBS sederhana untuk proyek tersebut dan jelaskan fungsi WBS dalam pengelolaan proyek sistem informasi di dunia.
analisa proyek besar yang rumit, yang bagian-bagian kecil tugas yang bisa dikelola, diberikan tengah waktu, dan ditentukan siapa yang menanggung jawabnya. Tanpa WBS, proyek ERP akan terasa berantakan karena banyak hal yang harus diurus sekaligus. Contoh WBS: implementasi, inisial proyek, 1. Pembentukan tim proyek, 2. Penentuan anggaran, analisis proyek bisnis, wawancara departemen keuangan, wawancara departemen logistik, konfigurasi dan pengembangan, instalasi server ERP, setting modul utama, pelatihan dan uji coba, pelatihan user acceptance test atau UAT, go and live. Lanjut soal nomor 4. Jelaskan perbedaan antara metodologi waterfall, agile, dan hybrid dalam konteks proyek sistem informasi ERP. Berikan alasan pemilihan metodologi yang paling sesuai dengan proyek ERP berskala besar. Jawabannya yaitu metodologi waterfall, agile, dan hybrid. Waterfall metode linear atau berurutan. Tahap 1 harus selesai sebelum lanjut ke tahap 2. Sifatnya kaku namun terencana. Agile metode iteratif atau berulang. Pengembangan dilakukan sedikit demi sedikit dan terus diperbaiki berdasarkan masukan pengguna. Hybrid, gabungan keduanya. Perencanaan besar menggunakan waterfall, tapi teknis pengerjaannya menggunakan gaya agile yang fleksibel. Alasan memilih hybrid untuk ERP skala besar. Proyek ERP besar melibatkan biaya miliaran dan waktu yang lama, sehingga butuh struktur perencanaan yang kuat. Waterfall, namun karena kebutuhan departemen yang berubah di tengah jalan, tim teknis butuh fleksibilitas atau agile untuk menyesuaikan modul tanpa merusak jadwal besar. Dan yang terakhir yaitu nomor 5, analisis peran project manager dalam keberhasilan proyek ERP, khususnya dalam aspek manajemen waktu, manajemen biaya, manajemen risiko, dan manajemen komunikasi. Nah, di sini jawabannya analisis peran project dalam keberhasilan proyek ERP. Seorang project manager atau PM dalam proyek ERP sering disebut sebagai nahkoda atau jembatan utama. Mengingat ERP melibatkan seluruh departemen di perusahaan, PM tidak mengelola teknis IT, tetapi juga mengelola manusia dan proses bisnis. Berikut adalah analisis peran PM dalam 4 aspek krusial. 1. Manajemen waktu atau time management. Dalam proses ERP, waktu adalah segalanya karena setiap tahap memiliki ketergantungan yang sangat ketat atau dependencies. Penyusunan jadwal atau scheduling. PM harus menyusun jadwal yang realistis menggunakan alat seperti Gantt chart dan critical path method atau GPM. Misalnya tahap kustomisasi modul keuangan tidak bisa selesai jika tahap analisis proses bisnis belum rampung. Pengawasan milestone. PM bertugas memastikan setiap titik pencapaian atau milestone terpenuhi.
tepat waktu. Keterlambatan 1 minggu pada tahap migrasi data dapat menyebabkan efek domino yang menunda peluncuran atau go live hingga berbulan-bulan. Sekian, terima kasih.